Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di bidang studi matematika. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran online kali ini dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Oke, minggu yang lalu anak-anak kita sudah bahas tentang perbandingan senilai. Ya, waktu kita di kelas kita sudah bahas tentang perbandingan senilai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Apa maksudnya? Ya, sekarang perhatikan cerita ini ya. Saya berikan cerita. Ada seseorang membagikan 20 permen ya, 20 permen kepada temannya ya, kepada temannya. Nah, dari 20 permen itu, ini kalau temannya ada 2, maka setiap orang dapat 10 ya, karena jumlahnya 20. Jadi 2 kali 10 ada 20. Kalau temannya ada 4, maka teman-temannya itu satu orang, tiap orang mendapatkan 5 ya. 4 kali 5 20. Kalau temannya ada 5, maka setiap orang dapat 4 permen ya. Nah, coba kalian perhatikan kolom ini anak-anak ya. Di kolom yang sebelah kiri ini ya, tentang jumlah teman. Kalau jumlah temannya saya perbesar dari 2 menjadi 4, menjadi 5, menjadi 10, lihat. Kalau jumlah temannya saya perbesar, maka perolehan permennya akan semakin turun. Ya, ini saya tulis di sini. Jika nilai pada kolom sebelah kiri dinaikkan jumlahnya, ini 2 jadi 4, dinaikkan jumlahnya, 4 jadi 5, 5 jadi 10, maka nilai pada kolom sebelah kanan akan semakin turun. Ya, 10 jadi 5, 4, 2. Nah, yang kiri semakin naik, yang kanan semakin turun. Jadi ini berbalik ya. Kalau yang kiri dinaikkan, yang kanan menjadi turun. Nah, kalau ada seperti ini, maka ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai. Nah, ciri yang lain akan kita lihat. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Ini tabel yang tadi, kalau jumlah temannya 2, satu orang dapat 10, jumlah temannya 4, satu orang dapat 5, jumlah temannya 5, satu orang dapat 4, dan jumlah temannya 10, satu orang dapat 2. Selanjutnya perhatikan tabel pada baris ke-1 dan kedua ini. Ini ya. Nah, ini adalah baris ke-1 ya. Ini baris kedua. Nah, kita lihat kolom sebelah kiri baris ke-1 adalah 2 dengan 4. Kalau kita buat perbandingannya, maka yang kolom sebelah kiri adalah 2 dibanding 4. Ya. Sekarang kita lihat yang kolom sebelah kanan. Ya. Yang kolom sebelah kanan adalah 10 dibanding 5. Saya tulis di sini. 10 dibanding 5. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang sebelah kiri, kalau kita sederhanakan, ini saya bagi 2 dapat 1. Yang bawah saya bagi 2 dapat 2. Nah, sekarang yang sebelah kanan bagaimana? Nah, yang sebelah kanan, yang atas saya bagi 5 dapat 2. Ya. Yang bawah 5 saya bagi 5 dapat 1. Ya. Sekarang lihat. Di sini 1/2, sedangkan di sini 2/1. Ternyata kita dapat nilai yang berbalikan ya, ini berbalikan. Karena nilainya berbalikan, maka perbandingan seperti ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini adalah ciri-ciri kedua dari perbandingan berbalik nilai. Bagaimana penerapannya di dalam soal? Nah, kita lihat
contoh ini ya. Kita lihat contoh. Oke. Kita lihat contoh, saya berikan contoh soal di sini ya. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu atau sapi ya. Itu cukup untuk 15 hari. Nah, sekarang saya tulis di sini untuk 40 ekor lembu ya. 40 ekor lembu ini cukup untuk 15 hari. Nah, ya. Jika petani itu membeli 10 ekor lembu lagi, berarti lembunya jumlahnya bertambah. 15 tambah 10 menjadi 25. Nah, 25. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan ya, setelah ditambah dengan 10 lembunya jadi maaf ya, bukan maaf. Tadinya 40 ekor lembu tambah 10 jadi 50 ya. Jadi 50 di sini jadi 50, maaf ya. Jadi 50. Nah, di sini berapa hari akan habis makanan itu? Karena ini hari ya, saya singkat saja di sini berapa hari akan habis. Tidak harus H ya, boleh X, boleh Y dan seterusnya. Nah, anak-anak, ini kita lihat. Kalau lembunya ditambah, pasti akan semakin cepat habis. Kalau jumlahnya lembu ditambah, jumlah harinya akan berkurang. Ya, ini memenuhi ciri dari perbandingan berbalik nilai. Ya, jadinya nilai yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ini berbalikan. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan? Harus kita balik ya. 40 dibanding 50 ya. Ini nilainya akan sama kalau yang sebelah kanan ini dibalik ya, karena nilainya berbalik nilai ya. Jadi yang sebelah kanan ini harus dibalik menjadi H per 15. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesaikan ya. H kali 50 ya akan sama dengan 40 kali 15 ya. Sehingga H sama dengan 40 kali 15 dibagi 50 ya. Yang ini anak-anak, yang H sama dengan 40 kali 15 per 50 ini kemarin sudah kita bahas waktu pertemuan di kelas ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan tidak bingung ya. Nah, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Ini ada 0, boleh dicoret ya. Yang ini saya bagi 5 dapat 1. Yang ini saya bagi 5 dapat 3 ya. 3 dikalikan 4 ada 12 ya. Nah, jadi di sini sudah ketemu jawabannya. Kalau 40 ekor lembu cukup untuk 15 hari. Kalau ditambah lembunya, pasti harinya akan semakin berkurang, akan cepat habis. Jadi kalau 50 ketemu 12 hari ya. Itu contoh soal yang pertama ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Ada seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan 48 pekerja. Ya. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaannya berhenti 6 hari. Berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai sesuai jadwal semula? Oke, anak-anak, sekarang kita lihat. Di sini saya kasih banyaknya hari dan banyaknya pekerja ya. Mula-mula ada disediakan waktu 40 hari ya, ini 40 hari dengan 48 pekerja. Nah, setelah 10 hari berhenti ya. Setelah 10 hari berhenti, berarti jumlah harinya tinggal 30 ya. Jadi mula-mula 40, berhenti 10,
tinggal 30 hari ya. Jadi pekerjaan itu sekarang sudah tinggal 30 hari. Andai kata ya, andai kata pekerjaannya itu 48 tetap ya, maka ini pasti akan selesai ya. Jadi 30 hari ini ya, pekerjaan yang tinggal 30 hari itu kalau pekerjaannya tetap 48 pasti akan selesai. Tetapi yang jadi masalah pekerjaan berhenti 6 hari. Kalau berhenti 6 hari, yang tadinya 30 hari itu tinggal dikurangi 6 jadi 24. Ya, pekerjaan itu tinggal 24 hari. Nah, jadi persoalannya kalau 30 hari selesai oleh 48 pekerja, kalau 24 hari selesai oleh berapa pekerja ya. Jadi kita cari ini P-nya berapa. Nah, anak-anak, di sini kalau jumlah pekerjaannya ditambah, tentu harinya semakin sedikit. Semakin banyak yang mengerjakan, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi kalau kanan ditambah, kiri berkurang. Berbalikan. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi cara mengerjakannya, yang sebelah kiri kita buat perbandingannya 30/24 ya. Jangan lupa ini nilainya akan sama kalau yang sebelah kanan ini dibalik, karena ini berbalik nilai ya. Jadi yang kanan harus dibalik menjadi P/48 ya. Ini bedanya dengan perbandingan senilai kemarin ya. Kalau kemarin senilai, yang kanan tidak perlu dibalik ya. Nah, ini karena berbalik nilai, jadi yang sebelah kanan harus dibalik. Oke, kita kalikan P dikalikan 24. P dikalikan 24 sama dengan 30 dikalikan 48 ya. Jadi P-nya sama dengan 30 dikalikan 48 dibagi 24. Oke, ini kita sederhanakan ya. Yang ini saya bagi 6 dapat 4 ya. Yang ini saya bagi 6 dapat 8 ya. Ini saya bagi 4 dapat 1, ini saya bagi 4 dapat 2. Oke, seperti itu ya. Jadi 2 dikalikan 30 sama dengan 60. Nah, banyaknya pekerja yang dibutuhkan adalah 60. Tapi ingat, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah pekerja harus ditambahkan. Mula-mula 48. Ya, padahal yang dibutuhkan 60 ya. Jadi butuh tambahan pekerja ya. Tambahan pekerja nih 60 dikurangi 48 ya, ada 12 orang. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi ini adalah dua contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada masalah dengan contoh yang saya berikan, dan nanti kalian bisa mengerjakan tugas di classroom atau lewat WA ya. Jangan lupa memperhatikan contoh yang sudah saya berikan. Anak-anak, saya kira pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tidak ada masalah dan kalian mendapatkan nilai yang sempurna. Saya kira itu anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.